datangkan rahmat-Mu ya Tuhan. Beri belas kasih-Mu, beri belas kasih-Mu, oh Yesus. Engkau Allah yang kudus, Allah yang tak terhampiri oleh apapun dan siapapun. Tapi Engkau yang sudah membuka jalan baru bagi kami. Jalan yang hidup untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Bukan gagah kuat kami, bukan kesalehan kami, tapi karena darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan bagi kami yang percaya. Biar tabir itu tetap terbuka bagi kami Tuhan. Sehingga bukan lagi kata orang kami menghampiri hadirat-Mu, menghampiri dan menyaksikan kemuliaan, tapi mata kami sendiri melihat betapa baiknya dan berkuasanya Tuhan, betapa mulianya dan sucinya Tuhan. Tapi kami masih bisa memandang Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau jaga hidup kami seperti apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, supaya kami kudus karena Engkau kudus. Kami mau menjauhi daripada segala pencemaran rohani dan jasmani. Kami mau menguduskan diri kami dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami lebih jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita berkata amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, saudara. Ada banyak keuntungan yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu merupakan satu perintah yang Tuhan berikan buat kita. Kemarin saya sampaikan beberapa dari kitab Amsal. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa dari kitab Mazmur. Apa akibat seorang yang menyenangkan hati, yang takut akan Tuhan, saudara? Ya. Ingat, takut akan Tuhan adalah sesuatu perintah, kehendak Allah. Jadi mari biarlah kita selalu menghargai, menghormati, ya, kita taat ya, dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut orang yang takut akan Tuhan. Selanjutnya yang ke berapa ya? Ke-6 mungkin ya. Dari kitab Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya minta tolong LCD bisa bantu saya. Mazmur 147 ayat 11. Ya, dikatakan Tuhan senang ya, kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan itu menyenangkan Dia. Katakan amin. Ya. Setelah pada saat kita dengar firman Tuhan, saat kita ditegur firman Tuhan, hati kita lembut, hati kita gampang bilang, iya Tuhan, aku salah, aku minta maaf, aku minta ampun. Aku tidak akan kembali kepada hal yang seperti itu. Itulah orang yang menyenangkan Tuhan. Ya. Kita tidak banyak berkata-kata dengan Tuhan, berbantah-bantah, mencari excuse, ya, mencari dalih. Ya. Anggap kita mungkin tidak merasa bersalah. Saudara. Saya senang pada salah seorang teman juga di sini yang menyatakan dalam kata-katanya bahwa aku ini orang yang masih banyak berbuat dosa. Aku banyak berbuat salah. Tapi aku mau belajar supaya aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin. Saudara, ada dua orang, yang satu orang Farisi mengatakan, Tuhan, aku ini orang benar. Aku sudah melakukan ini, aku sudah puasa, Senin Kemis, aku sudah bawa perpuluhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Wah, bangga, dengan bangga dia bawa sesuatu kepada Tuhan, saudara. Tapi ada satu orang yang mengatakan, Tuhan ampuni aku. Aku orang yang bersalah. Belas kasihan pada aku.
Yesus bilang, di pandangan Allah yang benar adalah orang yang menepuk dadanya dan mengatakan, aku menyesal, aku bersalah, ampuni aku. Saudara, mari biarlah hati yang mudah hancur dan hati yang mudah bertobat adalah sesuatu yang kita terus mau kembangkan dalam hidup kita. Amin. Hati yang lembut, saudara, tegur sedikit aja langsung ngerti, langsung bertobat, saudara. Tadi kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-15 ya. Abraham ditegur dengan cara yang sederhana, dia nggak percaya, dia cuma diajak jalan keluar dari kemahnya, saudara, oleh Tuhan, betul ya? Ditunjukin, lihat bintang-bintang itu banyak ya. Bisa enggak kamu ngitung? Nggak bisa, saudara. Tuhan nggak bisa, Tuhan. Banyak sekali. Kalau ada orang yang bisa menghitung seperti itu tuh keturunanmu, langsung Abraham percaya, saudara. Cuma ditunjuk itu bintang, langsung percaya. Itu teguran yang lembut, saudara. Ya, itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi mari biarlah kita belajar untuk takut akan Tuhan supaya Tuhan senang. Saudara kepingin menyenangkan Tuhan toh? Ya, saya tahu saudara punya hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Tapi seringkali kita nggak tahu caranya. Ya, tapi ini satu, kita tahu caranya sekarang. Mazmur 112 ayat yang pertama. (112) ayat yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada apa? Segala perintahnya. Ya. Berbahagialah. Berapa banyak kita mau berbahagia? Semua pasti. Caranya bagaimana? Takut akan Tuhan. Ya. Ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti bahagia hidupnya. Dia akan dituntun dengan cara yang tepat. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kesulitan. Tapi justru karena kita takut akan Tuhan, setiap kali ada masalah, kita bertanya sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, jangan pakai cara kita sendiri. Oh ngerti aku gampang jadi gini, aku pengalaman dulu. Kita bahkan bisa ngajari banyak orang. Saudara, ada banyak orang bisa ngajari orang lain dengan baik, tapi kadang-kadang saat persoalan itu datang kepada diri sendiri, nggak bisa lagi dipakai. Bukan nggak bisa dipakai, nggak mau pakai. Contohnya saudara, banyak saudara hamba Tuhan bilang jangan berzina misalnya. Ada juga hamba Tuhan yang jatuh tuh dalam perzinahan. Karena lihat cewek, wahyu. Sana bisa ngomong jangan berzina, istrimu lebih bagus, macam-macam. Tapi pada saat dia melihat ada seorang wanita yang cantik, lupa juga saudara. Daud contohnya kan gitu. Saudara, makanya mari kita belajar. Ya, memang sebelum belajar yang baik itu saudara adalah kita belajar dari firman Tuhan dan percayai bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya. Sehingga pada saat saudara belajar firman seperti tadi kita baca firman, saudara sedang memasukkan sebenarnya kehidupan ruah, nafas Allah dalam hidup saudara. Saudara baca dengan suara yang keras, itu ruah, roh Allah itu sedang memenuhi kita, kehidupan Allah sedang memenuhi kita. Katakan amin. Itu Haggah namanya. Makanya katakan berbahagialah orang yang kesukanya adalah merenungkan, berhaga siang dan malam. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara mau berhasil, mau berbahagia? Jangan cuma bahagia tapi tidak berhasil, atau berhasil tapi tidak bahagia. Berhasil dan bahagia. Kemarin kita punya 3 kan rumusan, kaya, kehormatan, dan kehidupan. Jangan cuma jadi orang kaya tapi tidak punya kehormatan. Jangan jadi orang hidup tapi tidak punya kekayaan. Susah juga saudara. Urip ning metu opo Pak, power iso. Hidup tapi juga punya berkat. Tapi juga punya kehormatan. Katakan amin. 3 yang disediakan Tuhan. Jangan cuma ambil 1 tok saudara. Oke? Jadi berbahagia. Kalau saudara mau lihat anak-anakmu bahagia, jangan disiapin deposito yang banyak. Ya boleh-boleh aja itu enggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah buat mereka takut akan Tuhan. Katakan amin. Bagaimana cara membuat mereka takut akan Tuhan? Jangan diajarin tok. Tapi saudara hidupi takut akan Tuhan.
Nanti anakmu juga akan takut akan Tuhan. Katakan amin. Buat gembala-gembala FA, saudara bagaimana ngajari jemaatmu takut akan Tuhan. Ya saudara, kita sebagai gembala harus takut akan Tuhan dulu. Jangan cuma pintar ngajar, tapi kita enggak takut akan Tuhan sendiri. Nggak bisa. Ya, pergumulan saya juga begitu, saudara. Ya, pergumulan saya bukan soal apa yang lain, tapi bagaimana firman itu menjadi satu kehidupan dalam hidup saya. Lebih dulu, baru kemudian itu bisa dibagikan kepada jemaat Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, yang berikutnya lagi kita lihat ya. Mazmur 34. Nah, ini banyak ya, kita juga pernah baca kemarin. Ayat yang ke-9. Mazmur 34. Ya. Nanti kalau sudah mau urutkan berdasarkan ayatnya silakan, tapi saya lompat-lompat yang saat ini. 34 ayat 9. Dikatakan apa? Takut. 8, 9. Nah itu 10 ya. 9. Ya 10. Alkitab sudah 10 ya. Oke. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak apa? Berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara percaya? Kalau saudara sedang dalam kekurangan, coba deh introspeksi, jangan-jangan kita sedang hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara mau hidup di dalam tidak ada kekurangan, belajarlah hidup takut akan Tuhan. Hormati setiap perkataan firman-Nya. Ya, taati firman Tuhan, hidupi. Ya, maka semua kebutuhannya akan dicukupkan. Puji Tuhan. Saudara lihat lagi Mazmur 25. Ini banyak juga di sini. Mazmur 25. Sudah berapa itu? Tadi? 3. Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan bagaimana Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara ya. Jadi apa? Bergaul karib itu apa sih? Best friend. Hah? Raket. Ya. Orang bisa raket itu karena apa? Konco HP. Kan gitu. Betul ya? Saudara mau jadi sahabat Allah, jangan cuma yang jadi sahabat Allah itu adalah siapa? Abraham, sahabat Allah. Cuman Abraham, enggak. Saudara juga dan saya bisa jadi sahabat Allah. Amin. Senang kalau sahabat itu gimana sih? Sahabat itu gimana? Akrab. Terus apa lagi? Saudara punya sahabat enggak? Ya, kadang-kadang kita ini suka hidup sendirian. Mau dicampuri urusan sama orang lain. Ada orang kasih masukan. Rasa ngurusi urusanku. Ngurusi urusanmu dewe. Nah, saudara, kadang-kadang orang, ada orang mau jadi sahabat saudara aja susah. Kenapa? Karena kita terlalu curiga dengan orang. Kita mungkin terlalu protek dengan diri sendiri, saudara. Protek dengan diri sendiri itu baik. Tapi kalau terlalu itu juga tidak bagus. Jadi curigaan, ada orang sedikit mau tolong saudara, ini mesti motivasi nih opo, ayo. Ya. Sehingga orang seperti itu susah punya teman. Susah untuk orang mau dekat sama kita. Ya, jadi mari saudara, sahabat Allah. Sebelum saudara bisa bersahabat dengan sesamamu, engkau nggak bisa bersahabat dengan Allah. Allah tidak kelihatan. Itu hanya sebagai konsep aja. Oh sahabat Allah. Tapi kita nggak pernah bisa merasakan kesahabatan dengan Allah. Sebelum kita juga bersahabat, bisa membangun sahabat dengan sekitar kita. Ya, takut akan Tuhan membuat kita mendapat sahabat, seorang sahabat sejati, yaitu Allah. Ya. Yang berikutnya lagi, ya pada ayat yang sama. Tadi dikatakan bahwa perjanjiannya akan diberitahukan kepadanya. Jadi saudara, orang bersahabat atau orang takut akan Allah. Dia sahabat, dan sahabat itu memberitahukan hal-hal yang spesifik.
Sahabat tuh enggak gini, sahabat gosip, ya. Enggak ada, itu bukan sahabat tuh. Kalau saudara punya teman, saudara gosip sana sini, saudara kemudian, wah, ini konco aku apik tenan ono cerita Solo Tigo mesti ngomong karo aku. Kita keliru kadang-kadang ngomong sampah-sampah diomong, kita suka sekali dan kita pikir itu sahabat. Enggak. Orang yang ngomongnya sampah-sampah tuh itu ya apa saudara? Tapi sahabat itu kalau ngomong tuh yang membangun kita, yang menguatkan kita, ya, yang memberi solusi buat setiap persoalan kita. Tidak hanya lihat persoalannya terus, hal-hal yang baik, pewahyuan. Allah dikatakan di sini memberikan pewahyuan hikmat. Jadi saya percaya kalau engkau takut akan Allah, engkau akan jadi orang yang bijak. Katakan amin. Semakin tua semakin bijak, semakin bergaul semakin engkau punya hikmat luar biasa. Betul ya? Makanya saya menolak keras kalau orang udah tua itu nanti semakin angel, semakin kayak bocah cilik, kayak gitu. Enggak, saya bilang enggak, aku enggak mau jadi seperti orang tua seperti itu. Aku semakin tua, semakin rambut putih, hikmatku tambah cespleng, tambah encer. Mau persoalan tahun kapanpun juga bisa. Mau tahun kemarin, tahun sekarang, tahun yang akan datang juga ngerti. Katakan amin. Nah orang udah tua katanya kan begini, sing diiling-iling sing 30, 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Saya nyar-nyar lali kabeh sudah. Betul ya? Orang sudah agak pikun begitu. Yang diinget koncoku di SD. Udah diceritani konco SD. Lah aku ora ngerti konco SD-mu. Terlalu, waduh. Tapi diajak ngomong sekarang hari-hari ini enggak ngerti. Apalagi yang akan datang sudah susah. Ya. Tapi saya percaya kalau engkau takut akan Tuhan. Tambah usiamu, tambah umurmu, tambah hikmatmu. Bukan hanya untuk hari kemarin toh. Tapi hari ini juga bahkan hari esok. Katakan amin. Ya, Tuhan akan beritahu semuanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang yang takut akan Tuhan. Berapa banyak orang-orang tua di sini? Bilang sama saya, ayo Tuhan, aku ndak mau tambah tua, tambah jelei. Belum selesai lu, belum selesai. Aku mau tambah tua, tambah berhikmat. Tambah jadi orang yang takut akan Tuhan. Dan mengajarkan jalan-jalan takut akan Tuhan. Aku tambah tua, tambah sugih, tambah pinter, tambah kuat, tambah dihormati juga. Amin. Amin. Kalau bangsa ini punya orang-orang tua yang dihormati, saudara, saya percaya bangsa ini tidak akan jadi bangsa yang terpuruk. Tapi kenapa bangsa ini terpuruk? Karena nggak ada orang tua yang bisa dihormati. Orang tuanya konyol kabeh, saudara. Maksudnya pemimpin kita, waduh udah saya jadi contoh yang baik. Susah jadi. Akhirnya bangsa ini semakin merosot. Katanya guru kencing berdiri, murid kencing nguyui guru nih, saudara. Kurang ajar, betul. Makanya contoh yang salah itu akan ditiru berlipat kali ganda. Tapi contoh yang benar juga akan ditiru lipat kali ganda. Katakan amin. Kasih contoh yang baik, saudara, buat anak-anak kita. Itu pepatahnya sudah berubah tadi. Guru kencing berdiri, murid kencing belajar. Guru enggak, sekarang enggak. Gurunya dikencingin. Ya, itu sekarang, waduh. Satu lagi ya, satu lagi. Ya. Mazmur 31 ayat 19. Satu lagi ya. Atau dua lagi bolehlah. Bonus. Alangkah limpahnya, loh tadi betul, itu berapa? 20. Ya ini karena saya ambil bahasa Inggris jadi sering-sering kelewat. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Lihat, ada apa? Kelimpahan, kebaikan Tuhan yang melimpah.
Saudara dan saya perlu kebaikan Tuhan yang melimpah. Katakan amin. Bukan hanya untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari esok saudara. Yang kita juga belum ngerti, tetapi perlu hari esok itu juga perlu kebaikan. Jangan cuma saudara mikir hari ini aku perlu kebaikan. Tapi hari esok yang kita justru enggak ngerti itu butuh kebaikan yang lebih limpah lagi. Katakan amin. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Saudara. Hari ini kita takut akan Tuhan. Kita akan diberi kelimpahan untuk hari ini, tapi juga kelimpahan kebaikan Tuhan untuk hari depan kita. Karena Tuhan janji, kalau satu orang takut akan Tuhan, anak cucunya diberkati. Itu kan janji Tuhan. Anak cucunya perkasa di muka bumi. Anak cucunya tidak akan minta-minta, tapi akan memberi pinjaman. Wah, kan itu sudah disiapkan Tuhan semuanya. Ya. Satu lagi yang terakhir 18, mundur sedikit. Ya. Atau 19 mungkin di. Sesungguhnya, betul ya? Sorry. Mazmur 33, 18. Tadi saya bilang 31 ya. 33, 18. Geser lagi sedikit. Ya, maju. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa? Takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, sedang apa Tuhan? Halo? Melotot? Melotot, orang ajar, bocah. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, sedang diperhatikan. Saudara senang gak diperhatikan Tuhan? Tenane. Tuhan orang sampai malu urusanku. Kalau sedang diperhatikan Tuhan, itu artinya sedang dipandang Tuhan, itu artinya sedang diperhatikan. Kalau sedang diperhatikan itu saudara harus perhatikan Dia juga baik-baik. Mata ketemu mata, turun ke hati. Oh, I love you. Yesus ngomong begitu, I love you. Saudara bisa bilang, I love you too. Ya. Mari saudara, mata Tuhan sedang ada di tempat ini. Mata Tuhan sedang memperhatikan setiap saudara. Karena saya tahu saudara orang takut akan Tuhan. Berapa banyak saudara takut akan Tuhan? Jangan ragu-ragu saudara. Oh, jangan ragu-ragu. Ya. Kalaupun mungkin sekarang saudara sedang berbuat salah, jangan merasa terintimidasi. Seolah, aku mesti hidup dalam, enggak takut. Enggak. Bangun hidup takut akan Tuhan. Ya. Supaya kita mulai menjauhi kejahatan. Kemarin saya sudah sampaikan, menjauhi kejahatan. Tetapkan hatimu, aku mau jadi orang takut akan Tuhan. Itu cara untuk saudara lepas dari semua dosa dan semua kejahatan yang mungkin masih kita buat. Tetapkan hati saudara, aku mau takut akan Tuhan, aku mau menghormati Tuhan, aku mau taat kepada firman Tuhan, aku mau taat dan melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Aku mau hormati setiap perkataannya. Itu akan menjauhkan saudara dari kejahatan. Tapi kalau saudara nggak mau ambil ketetapan itu, saudara kan merasa terus masih tertuduh, aku masih buat ini, masih buat itu. Mau jadi suci dulu, bagaimana caranya membuat suci dulu? Gak bisa. Saudara jangan seperti Yudas. Yudas itu mau menyelesaikan masalah dosa dengan caranya sendiri. Dia pikir dia kembalikan 30 keping perak kepada ahli Taurat, para imam-imam besar. Kemudian dia akan balik kepada Yesus. Dia pikir beres, karena sudah selesai. No. Dikembalikan. Tidak ada. Dia tidak bisa melangkah kepada Yesus. Akhirnya dia naik ke pohon, gantung diri. Belajar seperti Petrus. Petrus sudah sangkal Yesus 3 kali. Kejahatannya sebenarnya tidak jauh beda. Tapi Petrus datang kepada Yesus. Dia nyesel, dia datang. Sekalipun awalnya dia lari, malu dia. Tetapi kemudian dia datang. Dan pada saat dia ditanya, Petrus, Simon, anak Zebedius, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngaku sekarang. Nah, dulu dia ngomong orang yang, aku mau mati buat kamu juga mau. Tapi faktanya pada saat dia ngalami ternyata dia tidak sekuat yang dipikir dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia ngaku di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu, tapi bukan seperti kasih yang Kau harapkan.
Artinya kasihnya Petrus masih di bawah standar seperti yang Tuhan mau. Tapi bagus, Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Artinya ambillah tanggung jawab untuk kamu naik lagi kasihmu. Rasa takut akan Tuhan naik lagi dengan cara menggembalakan. Tanggung jawab itu penting, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang mau lepas dari tanggung jawab. Kita pikir Tuhan sudah lakukan semua buat aku, sekarang Tuhan kasih semuanya buat aku. Kita harus ngambil tanggung jawab. Katakan amin. Kalau mau jadi orang yang takut akan Tuhan dan hidup dalam berkat-berkat takut akan Tuhan, saudara harus ambil tanggung jawab. Katakan amin. Jangan jadi orang yang saudara cuma maunya, ya pokoknya nggak mau responsibility. Tanggung jawab itu ada, ambil kesempatan untuk kita bisa gerbang pagi, ambil kesempatan ini. Saudara bisa ambil kesempatan untuk melayani, naik ke mimbar, ambil kesempatan itu. Jangan jadi, maaf saudara ya, penonton istilahnya. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan jadi follower. Saudara bisa jadi orang yang pertama kali melakukan, bahkan kalau perlu bawa banyak orang, katakan amin. Ya, itu penting. Tanggung jawab itu akan membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Iya, saudara. Ya, I know my dear, don't worry. Ayo bangkit berdiri. Ini ibadah raya saudara ya, jadi kita bawa persembahan. Gini saudara, mulai minggu depan ya, kita akan buat persembahan. Tapi begini caranya, kami tidak akan buat jam persembahan khususnya. Tapi saya akan sediakan kotak di belakang saudara. Bagi saudara yang tergerak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Kan kita sudah berapa bulan ya? Gerbang kaki tanpa persembahan. Ya tak? Memang persembahan kita adalah persembahan pujian, penyembahan bahkan hidup kita. Tapi mari, saya mau ajak kita tadi ambil tanggung jawab. Kita tidak bisa tutup mata saudara. Di sekitar kita banyak pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan. Ada sekolah yang sedang dibangun 4 lantai. Seringkali saya bilang, Tuhan sudahlah, aku tidak perlu ngomong-ngomong soal gini. Saya tahu kalau ngomong soal duit kadang-kadang gak enak. Ya. Tapi sekali lagi saudara, saya diingatkan Tuhan, kamu mau bawa jemaat yang takut akan Tuhan. Oh iya, ya salah satu ajak mereka bertanggung jawab. Lihat bahwa mereka tidak menutup mata dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar gereja ini. Saudara perlu lihat, ada banyak yang sedang kita kerjakan. Ya. Nah saudara, mulai minggu depan, Senin depan, ya, saya akan sediakan kotak persembahan di pintu keluar. Jadi tidak ada session persembahan, tapi saudara pulang, datang, terserah kapan saja. Saudara bisa masukkan persembahan itu sebagai wujud. Karena saudara mendengar Tuhan bicara. Bukan karena pendetanya yang ngomong. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya. Nah, tapi yang pagi ini pendeta yang ngomong persembahan. Ya, kita bawa persembahan. Bukan, ya, saya percaya ini bukan apa namanya. Ya, tapi saya percaya kita ini ibadah raya, kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mana teman-teman kolektan? Ya, cepat siap ya. Tuhan tanya, do you love me? Yes, I do. Nah, setelah mari kita akan bawa persembahan kita ya, dengan penuh sukacita. Sudah bersukacita? Nah, sukacitanya kalau wah persembahan haleluya gitu loh. Sama gitu saudara. Jangan mari persembahan terus mukanya. Jangan, dari sini kelihatan saudara. Tapi kalau persembahan sekarang kita rubah ya. Setiap kali persembahan bawa ibadah raya kapanpun juga. Persembahan saudara, haleluya. Ini saatnya gitu saudara teriak, katakan amin. Halo.
dong. Karena saudara, musuh Allah yang paling dahsyat itu firman Tuhan bilang, engkau tidak bisa menyandingkan aku dengan Mamon, betul. Mamon itu dewa uang, saudara. Jadi memang ini suatu tantangan, saudara. Bentar Pak, jangan Pak, jangan sebentar. Ya, tantangan Tuhan yang atau saingan Tuhan yang paling kuat itu bukan iblis yang mungkin ya, bukan iblis. Iblis langsung ingin memberontak pada Allah, langsung terbuang. Tapi yang paling hari ini yang paling sulit ditaklukkan adalah soal uang. Kadang-kadang manusia terikat dengan itu. Uang sebenarnya nggak mau jadi tuan, nggak mau. Dia ada yang buat siapa? Kan manusia. Ya betul ya. Bukan uang yang buat saudara, bukan. Uang yang buat kita manusia. Tapi seringkali uang itu protes. Aku tuh nggak mau lo jadi tuan bagi manusia, nggak mau. Aku ini jadi hamba yang paling baik. Nah, kalau saudara jadikan uang itu hambamu, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa bagi hidupmu. Tapi kalau engkau jadikan uang itu tuanmu, wah dia akan jadi, bukan cuma jadi Lucifer, dia jadi mbahnya Lucifer. Dia akan lebih powerful dari Lucifer. Ya. Tapi kalau engkau jadikan dia hamba, tetap sebagaimana seharusnya, engkau tetap tuan dari uang. Engkau tetap yang berkuasa atas uang. Saya percaya engkau akan diberkati luar biasa. Ya. Dan uang akan senang datang ke kantongmu. Karena itu melaksanakan fitrahnya. Fitrah uang itu adalah jadi hamba, bukan jadi tuan. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang bisa menguasai diri dan tetap menjaga, uang itu adalah bagian daripada hambanya, alat. Ya. Uang itu akan senang mendatangi saudara. Katakan amin. Ayo kita berdoa. Kita bawa persembahan. Kita mau bawa persembahan? Kita mau bawa persembahan? Sukacita? Kekuatan? Bapakku berdoa, persembahan yang kami bawa pagi hari ini menjadi sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dengan hati yang sukacita kami bawa sesuai dengan firman. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun persembahan kami yang menjadi sia-sia. Baik melalui ucapan syukur kami, pujian, penyembahan kami, bahkan seluruh hidup kami, tapi juga termasuk uang kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau boleh menerima dengan sukacita untuk pekerjaanmu diperluas lagi. Dan aku berdoa buat setiap rupiah demi rupiah, tidak ada satupun yang disalahgunakan. Tuhan kuduskan daripada semua keuangan ini, sehingga hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Mari beri persembahan.